Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bab 10 tentang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Sebelum kelompok kami memaparkan materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Fitri Meliana, MPM 056, Aristival Putri, MPM 075, Farid Nabil, MPM 207, Novel Erfada, MPM 208. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Batam merupakan salah satu daerah yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Pada tahun 1908, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 13,1%. Batam tetap tumbuh lebih dari 3%. Kinerja ekonomi semacam ini berkat dukungan industri manufaktur, investasi asing, dan aktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor. Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar wilayah pusat pengembangan industri dan kawasan industri. WPPI merupakan refleksi dari konsep pendekatan spasial yang percaya bahwa pembangunan daerah dapat terjadi lewat pengembangan pusat ataupun kutub pertumbuhan. Secara teoritis, kutub pertumbuhan diperkenalkan oleh Peirce tahun 1988 yang percaya bahwa kota-kota merupakan tempat pusat dan sekaligus merupakan pusat pertumbuhan atau pusat pembangunan. Model tempat pusat terpercaya bahwa skala kota amat penting dan terdapat kecenderungan aktivitas ekonomi mengumpulkan menuju primasi. Perusahaan cenderung berlokasi di kota-kota untuk menekan biaya transportasi atas bahan baku maupun produknya. Khususnya untuk Pulau Batam adalah Menristek B.J. Habibie yang menginginkan agar Batam menjadi pusat industri yang berteknologi tinggi. Di bawah Habibie, monopoli kebijakan ekonomi dan aktivitas negara di Pulau Batam terlihat jelas. Badan Otoritas Batam menikmati status istimewa tersebut. Tak ada satupun kementerian teknis di Jakarta maupun pemerintahan tingkat provinsi di Riau berani dan dapat ikut campur karena penerimaan negara dari minyak dan gas menurun pada pertengahan 1980-an. Para teknokrat di pusat sibuk meluncurkan kebijakan deregulasi dan kurang peduli dengan Batam. Tak pelak lagi Habibie dengan leluasa menjalankan rencananya menjadikan Batam sebagai pusat industri. Selanjutnya, daya tarik wilayah Batam. Pembangunan di Pulau Batam telah berkembang, tidak hanya sektor pembangunan fisik seperti infrastruktur dan berbagai fasilitas, tapi juga pembangunan di sektor perekonomian seperti industri, pariwisata, dan perdagangan. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi telah dimulai dengan memberikan pelayanan yang cepat dan bebas dari praktek suap menyuap, dan semua ini didukung oleh prosedur yang sederhana dan efisien yang diterapkan oleh OPDIP, Otorita Pengelola Daerah Industri Pulau Batam. Publikasi yang dilakukan OPDIP Batam memberikan informasi lengkap mengenai harga dan pembayaran untuk memberikan gambaran mengenai besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh investor dan menciptakan transparansi mengenai operasionalisasi OPDIP Batam. Sebagian dari program yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur modern seperti peningkatan kualitas pelayanan di bandara dan pelabuhan untuk mendapatkan sertifikat ISO, pembangunan pelabuhan di Batam Center, perluasan pelabuhan kontainer Batu Ampar, pembangunan infrastruktur transportasi ke kawasan industri dengan jalan lingkar luar dari Tanjung Ucang ke Telaga Pungkur. Di samping program pembangunan tersebut, telah ditetapkan kebijakan untuk menjadikan 60% dari luas lahan yang ada sebagai kawasan hijau dan hanya 40% yang digunakan untuk kepentingan komersial dan kependudukan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengurangi dampak lingkungan karena pembangunan di Pulau Batam. Untuk menjaga pertumbuhan yang konsisten di seluruh kawasan
Dan untuk mengurangi kejadian tidak terpakainya lahan yang seharusnya dapat digunakan, dilakukan evaluasi peruntukan lahan dan mengambil kembali lahan yang sebelumnya pernah dialokasikan. Lalu selanjutnya memahami dan menjelaskan Batam sebagai bagian dari Growth Triangle Shijori. Sebagai kawasan berikat, berbagai keunggulan dan kemudahan Batam harus tetap dipertahankan. Pasalnya Batam juga harus bersaing dengan kawasan berikat lain di Indonesia maupun kawasan berikat lain di Asia. Sebagai contoh, Nusantara Bounded Zone yang ditangani PT Kawasan Berikat Nusantara mencakup 8 kawasan berikat swasta di beberapa daerah Indonesia dan kawasan Cakung, Tanjung Priuk, dan Marunda atau EPZ, Export Processing Zone, mengiming-imingi investor dengan berbagai fasilitas dan kemudahan sebagai berikut. Yang pertama, one stop service, yaitu semua perizinan dan dokumen yang berkaitan dengan investasi ditangani oleh manajemen PT KBN. Yang kedua, tingkat sewa yang kompetitif. Tingkat sewa lahan dan bangun pabrik yang standar ditetapkan amat kompetitif. Dan yang terakhir, pembebasan impor duty. Semua bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan dan diimpor untuk proses produksi ke dalam kawasan ini dibebaskan dari bea masuk maupun pajak ekspor, kecuali produk tersebut dijual ke pasar domestik. Lalu selanjutnya memahami dan menjelaskan perkembangan bisnis dan ekonomi di Batam. Kinerja Batam yang mencolok dibanding daerah lain di Indonesia adalah peranannya sebagai salah satu daerah industri. Daerah industri dibedakan dengan daerah non-industri dengan membuat suatu kriteria tertentu sangat tinggi, menengah, dan rendah berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten atau kota. Ciri utama daerah industri adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan industri yang tinggi atau sangat tinggi baik dalam jumlah pekerja maupun nilai tambah. Kriteria kabupaten atau kota yang memiliki daerah kepadatan industri dan sangat tinggi adalah tinggi apabila memiliki jumlah tenaga kerja antara 25.000 hingga 125.000. Sangat tinggi apabila jumlah pekerja lebih dari 125.000. Tinggi apabila menghasilkan nilai tambah antara 450 miliar hingga 2 triliun. Sangat tinggi apabila menghasilkan nilai tambah lebih dari 2 triliun. Kedua kriteria di atas diterapkan secara bersama-sama. Sebagian besar dari 32 kabupaten atau kota yang dominan dilihat dari jumlah tenaga kerja dan nilai tambah ditemukan berada di Jawa, khususnya di dalam dan sekitar kota-kota utama yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Menariknya, Batam tergolong sebagai daerah industri terkemuka di luar Jawa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap maupun nilai tambah yang dihasilkan. Lihat tabel 13.4. Dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri sebanyak sekitar 56.000, Batam termasuk daerah industri yang tinggi penyerapan tenaga kerjanya. Dilihat dari nilai tambah lebih mencolok lagi karena Batam tergolong daerah industri yang sangat tinggi sumbangannya terhadap nilai tambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Batam sebagai sentra industri terkemuka. Perkembangan industri di Batam dari tahun ke tahun sangatlah mendukung pergerakan perekonomian yang ada. Pesatnya pertumbuhan industri di Batam membutuhkan sebuah pengelolaan yang berjejaring dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan membentuk kawasan industri berdasarkan PP nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri. Ada beberapa fungsi dari pembentukan kawasan industri, termasuk juga kawasan industri di Batam. Sebagai tujuan investasi kelas dunia, Batam tentu juga berinisiatif untuk menerapkan green industry. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan lingkungan yang ada. Dengan demikian, pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ada bisa juga dipergunakan untuk masa depan. Tujuan lainnya adalah perwujudan dari komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah cita-cita jangka panjang untuk membuat Batam tetap masyhur sebagai kota yang ramah investasi dan lingkungan. Apa yang sudah berlangsung di kawasan Batam Center adalah sebuah teladan yang patut untuk terus dilakukan dan dikembangkan. Kerjasama yang baik antar sektor dan penerapan green industry adalah 2 poin penting dalam sejarah perjalanan industri di Batam Center. Dengan adanya konsep industri hijau yang diterapkan, Batam siap menyongsong industri yang ramah lingkungan. Sebuah upaya baik yang harus diapresiasi dalam rangka menjaga kelestarian bumi ini. Selanjutnya kita membahas masalah penduduk dan sosial. Pertumbuhan sektor industri yang cukup pesat selama 20 tahun terakhir di Batam telah diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.
dalam periode 1980 sampai 1990. Pertumbuhan penduduk sekitar 10,59% telah meningkat menjadi 15,63% selama periode 1990 sampai 2000. Pertumbuhan penduduk Batam hampir 4 kali lipat pertumbuhan penduduk rata-rata di Provinsi Riau. Kegiatan industri yang berkembang cukup pesat merupakan daya tarik bagi tenaga kerja dari luar untuk datang dan bekerja di Batam. Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk Riau dan Batam, dapat diperkirakan bahwa sumbangan migrasi terhadap pertumbuhan penduduk sekitar 10% selama 10 tahun. Derasnya arus pendatang untuk mencari kerja dan bekerja di Batam, tanpa disadari telah dan dapat memunculkan masalah sosial. Apalagi tidak semua pendatang mendapat kerja di sektor industri. Diperkirakan ada ribuan pendatang kesulitan mendapatkan pekerjaan di Batam. Mereka ada yang menganggur, tapi tidak sedikit jumlahnya kemudian berusaha di sektor informal. Para penganggur dan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah ini kebanyakan tidak sanggup menyewa atau membeli rumah. Untuk sekedar tempat berlindung, kemudian mereka mendirikan rumah seadanya atau biasa disebut gubuk di tanah-tanah kosong di sekitar kota Batam. Sampai tahun 2000 diperkirakan jumlah rumah liar sekitar 30.000 sampai 60.000 rumah yang tumbuh di berbagai kawasan dengan kenampakan cukup memprihatinkan. Selanjutnya ada masa depan Batam. Masa depan Batam dipertanyakan terutama ketika rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau dikenal sebagai RUU Free Trade Zone sedang hangat dibicarakan memperindak. Kini Rini M. Aswandi saat itu mengusulkan pengaplikan lokasi FTZ yang mengundang reaksi kontra dari para stakeholder di Batam. Pokok masalahnya masih di seputar konsep dan batasan wilayah yang hendak ditetapkan sebagai FTZ. Benarkah usulan memperindak bahwa pengaplikan wilayah menjadi FTZ akan dapat mempertahankan daya tarik Batam sebagai tujuan berinvestasi dan minimalkan potensi kerugian negara? Berbeda dengan arus utama yang menghendaki pemberian status FTZ untuk seluruh Pulau Batam, usulan memperindak boleh dibilang melawan arus dengan berbagai argumen. Memperindak tegas merekomendasikan perlunya melakukan pengaplikan lokasi FTZ. Ide pengaplikan identik dengan konsep enclave yang artinya menjadikan sebagai wilayah Batam sebagai area FTZ yang eksklusif. Status FTZ tidak diberikan untuk seluruh Pulau Batam, melainkan terbatas di kawasan tertentu di Pulau Batam yang sudah berkembang. Pada titik inilah, memperindak meyakini FTZ dengan sistem kabling menjadi suatu keniscayaan bagi Pulau Batam. Asumsinya, lewat pengaplikan wilayah-wilayah Batam menjadi FTZ dan bukan seluruh wilayah FTZ. Ada dua hal dapat diraih sekaligus, yakni tetap mempertahankan daya tarik Batam sebagai tujuan berinvestasi dan pada saat yang sama meminimalkan potensi kerugian negara atau potensi loss dari pajak yang selama ini tidak ditarik. Selanjutnya ada dampak pengganda FTZ. Sejauh yang kita ketahui, reaksi kontra muncul dari jumlah elemen masyarakat, pengusaha dan organisasi profesi di Batam. Mereka mengaku memahami argumen perindak sebatas sebagai usulan tetapi tidak untuk dilaksanakan. Diyakini penetapan FTZ dengan sistem kabling akan membuat Batam menjadi tidak atraktif lagi sebagai tujuan berinvestasi. Konsekuensinya, FTZ yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, bukan mustahil justru kontraproduktif dan mengganggu iklim investasi. Karena itu, usulan bersama dari DPRD Kota Batam, Pemerintah Kota Batam, dan Badan Otoritas Batam ke pemerintah pusat, intinya menginginkan FTZ berlaku untuk seluruh wilayah. Kendati tidak memiliki sumber daya alam, Batam terbukti menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Batam adalah salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis. Ketika ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan lebih dari 13% pada tahun 1998, Batam tetap tumbuh lebih dari 3%.
Tabel 13 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Batam selama 3 tahun terakhir di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga bila dilihat dari pendapatan per kapitanya. Dampak pengganda tumbuh sumulat sektor akibat kegiatan industri dan perdagangan antara lain terlihat dari usaha kecil dan menengah atau UKM. Jumlah UKM yang beroperasi di Batam tercatat kini sudah lebih dari 10.000 unit dan memperkerjakan 175.000 orang. Dalam tahun 2002, para pekerja ini tercatat mampu mengirimkan uang melalui wesel pos sebesar 135 miliar ke kampung halamannya. Ini bukti signifikan kontribusi Batam dalam menyediakan lapangan skala nasional. UKM sendiri telah terbukti mampu menjadi peredam sekaligus pekerjaan dalam breaker ketika perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hebat akibat krisis beberapa waktu lalu. Secara simpulan, lapangan pekerjaan dipastikan meningkat manakala status FTZ ditetapkan untuk seluruh wilayah Pulau Batam. Selain manfaat langsung berupa peningkatan jumlah PMA FTZ untuk seluruh pulau Jawa, juga berpeluang menciptakan lapangan kerja dengan perhitungan setiap satu kesempatan kerja di dalam zona bebas akan melahirkan 2 kesempatan kerja di luar zona perhitungannya. Investasi yang meningkat akan menemukan industri penunjang supporting industry dan terkait related industry sebagai bentuk multiplier effect dan spillover. Di samping meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat penguasaan teknologi dan efek. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.